kemudian berikutnya yang tengah ini menguat, yang satu ini melemah. Saya coba contohkan, jadi untuk melihat kondisi eh, jadwal atau kalender ekonominya, jenengan bisa lihat di kemarin di website yang sudah kita sampaikan, bisa menggunakan www.forexfactory.com. Iya. Banyak sekali sebenarnya, cuma yang paling populer ini, yang paling populer adalah dengan di forexfactory.com ini. Ini bukan fundamental, tetapi ini kalender ekonomi, di mana jadwal itu nanti ada berita berdampak besar atau berita berdampak sedang, nanti akan dimunculkan di sana. Contoh yang hari ini, seperti yang saya tampilkan ini, Friday, Mei tanggal 7, yang berdampak besar itu selalu yang warna merah, yang impactnya berwarna merah, warna merah begini. Kenapa harus saya tahu begini? Karena saya paham betul jadwal-jadwal begini, ya karena dulu kita belajar banyak kalender ekonomi begini, dampaknya bagaimana, kemudian apa yang harus kita kerjakan, itu kita pelajari sampai betul-betul detail sehingga kita paham. Walaupun sebenarnya ini berdampaknya hanya sebentar. Ya, untuk news ini berdampaknya tidak sampai berhari-hari, dia hanya sebentar, bahkan cuma hitungan menit, habis itu selesai. Tetapi ketika hitungan menit misalkan bergeraknya panjang kan ngeri. Kalau kita salah saja nanti bisa habis. Ada berita-berita berdampak besar yang betul-betul mengerikan dampaknya. Satu candle, satu hitungan menit bisa ribuan. Kalau kita tidak siap, habis kita. Nah, ini yang saya maksud dengan berita berdampak besar yang ini setiap 1 bulan sekali pasti ada. Yang ini, yang namanya average hourly earning, non-farm employment change, unemployment rate. Ini selalu satu paket 1 bulan. 3 ini selalu ada awal minggu pertama, harinya hari Jumat. Selalu hari Jumat dan minggu pertama. Ya kecuali ada kondisi tertentu nanti bisa berubah. Tapi secara umum hari Jumat. Jamnya antara 19.30 dan 20.30. Kalau enggak jam setengah 8 malam, setengah 9. Ini sangat berdampak. Akan saya perlihatkan coba yang bulan yang kemarin, bulan lalu berarti tanggal 7 atau tanggal 6 ya, bulan bulan 4 ya. Coba saya lihat bulan 4, awal bulan 4, Di tanggal berarti sekitar tanggal 2 Pak mungkin. ya tanggal 2, hari Jumatnya. Dia bertepatan hari Jumatnya soalnya, Pak. Nah, Iya. betul tanggal 2. Nah, tanggal 2 nih. Kemudian dampaknya seperti apa? Ini high impact. Dampaknya dia akan muncul angka-angka itu ketika pas di menit ke-30, jam 19.30, kemudian kita refresh nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam. Nah, warna merah ini identik dengan melemah, dolar yang melemah. Di sini karena USD yang berpengaruh. Kemudian yang warna hijau ini berarti menguat. Logikanya hijau itu lebih bagus, dia menguat. Kalau dolar menguat, berarti pasangannya dia akan melemah. Kalau XAU berarti sell. Kalau ini melemah, USD melemah, berarti pasangannya akan menguat. XAU akan naik atau euro akan naik. Bagaimana kalau berdampak dua? Nah, soalnya ada 3. Ini yang satu netral, hitam ini netral, kemudian berikutnya yang tengah ini menguat, yang satu ini melemah. Pasti ada dua-duanya, ada naik flash sebentar kemudian turun lagi. Nah, untuk melihat apakah dominan naik atau turun, kembali ke tren utama. Karena berita ini tidak mampu merubah tren. Dia hanya bersifat sementara, flash sementara. Perhatikan dampaknya, kita lihat di chartnya, di grafiknya hari Jumat tanggal 2. Nanti kita bisa perhatikan di sana di H1 XAU tanggal 2 April. Oh, ketepaan tanggal 2 April libur, Pak. Ya, Oh itu ya, iya. Paskah ya.
Iya. Hmm. Ya, oke, Pak, kita ini narik coba. garis hari Mm-mm. per hari itu gimana Pak caranya? Kontrol Y, Pak. Kontrol huruf Y. Hmm. Ya, CTRL di keyboard itu ada sebelah kiri, kemudian jangan Ya. dilepas, ditekan huruf Y. Hmm. Ya, nanti akan muncul begini. Ini per hari kalau kita menggunakan H1. Kalau kita menggunakan D1 berarti 1 bulan sekali. Iya, iya. Kalau menggunakan W1 ini 1 tahun. Kalau menggunakan MN1 ini 1 tahun juga. Ada 12 candle. Kalau W1 bulanan, mingguan, 1 minggu ganti candle ini 1 tahun. Berapa candle enggak tahu. Pokoknya 1 tahun itu berapa minggu ini. Iya. Ya, itu caranya. Ada pertanyaan Pak dulu? Eh, ini Pak ngitung pergerakan harian gimana Pak? Saya masih belum paham nih. Pergerakan harga yang bagaimana maksudnya? Pergerakan harian. Oke, pergerakan harian ring, ya maksudnya ring. Iya, iya. Ya, kita ring itu pergerakan harian, kemampuan harian itu biasa kita lihat dari D1 biar gampang. Hmm. Sekarang misalkan yang bergerak, kalau kita lihat yang bergerak sekarang dari ujung bawah ujung atas atau dari ujung atas ujung bawah sama saja. Karena kita mencari selisih tertinggi dan terendahnya. 1045 masih bergerak 1045 dari yang kemarin, yang panjang kemarin tadi malam sampai selesai itu 3600 sekian, sehingga kalau sekarang masih 1000 masih peluangnya jauh sekali, masih akan bergerak. Kalau naik ya masih kuat sekali, sehingga kalau misalkan kena kena floating minus ya kita jangan biarkan, tetap perhitungkan resikonya. Ini kalau kita menggunakan ring harian. Jadi ring harian itu selalu kita lihat dari yang terakhir terbentuk, candlenya sepanjang apa. Kita bisa jadikan sebagai kehati-hatian di sana. Dari sekian ini yang paling besar adalah yang kemarin. Rata-rata begitu. Dari yang terdekat. Ya ada kemungkinan naik turunnya ada, tapi kan paling tidak mungkin tiba-tiba dalam kondisi sekian tiba-tiba naiknya itu sangat luar biasa. Ya kecuali memang ada berita berdampak besar. Kalau enggak ya normal aja, ya normal-normal saja ya. Sangat kecil kemungkinan tiba-tiba bergeraknya sangat lebih dari kemampuan yang begini misalnya. Apakah mungkin? Kemungkinan tetap ada tapi kecil gitu. Kalau sudah kemungkinan kecil berarti ya jangan terlalu muluk-muluk ke atas. Paling tidak batasan kita ya kita ukur dari yang terdekat kemarin. Ya, tadi kalau saya contohkan yang kemarin ini kalau kita garis ya kira-kira sekitar inilah. Nanti kalaupun naik berarti sekitaran ini. Nah, saya tadi sampaikan dia akan menyentuh di sini atau kita uji dengan area penolakan ya. Di area di sini biasanya nanti akan muncul petunjuk lagi. Kalau dia kuat, dia akan breakout. Tapi walaupun breakout jangan diikuti karena ini berpotensi untuk berbalik. Lebih baik kita menunggu candle pembalikan atau sinyal petunjuk pembalikan. Dari mana kita melihat pembalikannya? Nanti di H1 atau di M15 atau M1 atau M5 nanti akan keluar petunjuknya atau ada sinyal yang muncul. Misalkan naik begini, naik kemudian dia mulai melemah. Mulai melemah itu dari strukturnya kelihatan di sana. Satu dari karakter candle dia akan kehilangan momen, akan kehilangan momentum maksud saya. Jadi kekuatannya sudah mulai melemah. Dari mana kita melihat? Dari candle yang terbentuk, volumenya yang terbentuk. Kemudian sudah mulai muncul candle yang berubah warna. Candle yang berubah warna begini. Nah, paling tidak meskipun sampai di bawah ini, meskipun sampai di merah ini kan kita kalau tadi masuk bisa ambil peluang profitnya, atau paling tidak sampai di sini kita bisa profit. Katakanlah misalnya kita masuknya di sini, ya masuknya di sini sell misalnya. Kelihatan kecil tapi kalau cuma 200 saja dapat. Nah ini ada sekitar 280, 288 sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit di sana. Itu Meskipun ini bagaimana Pak? Ngitungnya Pak? ngitungnya Pakai dari kita naik entry ya? misalkan, diklik ditahan, tarik ke warna merah di sini karena ini merahnya sampai di sini 288. Hmm. Contoh kalau misalkan entry di situ, Diklik tadi? diklik yang ini Pak, crosshair atau Control F,
Klik Oh, di Ctrl sini, L. kemudian diarahkan dulu di mana kita entry, misalkan di mana kita mau menghitung. Klik ditahan, tarik sampai di mana kita mau tujuannya. Misalkan di sini. Nah, yang di tengah itu ada angka yang bergerak-gerak kalau tarik begini. Nah, ada 859, kemudian ada 291. Yang di tengah itu yang pipnya. Iya, iya. Gunanya untuk apa ya? Untuk memperkirakan. Contohnya misalkan ketika nanti kita entry dan batasan kerugian kita terapkan, misalkan kita di sini sell tadi. Contoh. Nah, kita sell di sini di candle sesudah panjang merah. Kemudian ketika kita menaruh entry, jangan lupa yang pertama kali kita lakukan adalah membatasi kerugian. Membatasi kerugian di mana ketika kita ambil sell berarti di atas. Di atas kita lihat yang mana ada penolakan-penolakan. Itu kita jadikan resisten, maka ini adalah resistennya. Kita bisa taruh di area resisten atau bisa dinaikkan. Biasa kalau saya lebihkan. Oke, ini adalah lokasi atau letak kita SL-nya atau stop loss-nya 1730.36. Berapa pip kira-kira dari kita entry ke stop loss ini? Caranya di crosshair tadi, arahkan ujung bawah atau ujung atasnya yang kita mau hitung, klik ditahan, tarik sampai di atas. Ya, sekitar 512 pip. 512 pip. Sehingga ini masih wajar. Wajar itu artinya masih beralasan, cukup beralasan dan masih aman. Ya, tentu lot yang kita gunakan harus betul-betul lot yang sehat dengan ketahanan yang cukup. Kalau kondisinya seperti ini, misalkan kita selnya 0,1 misalnya, kemudian ternyata tidak turun, bahkan naik, kemudian menyentuh di atas, maka rugi kita yang kita derita 0,1 dikali 512 pip tadi, ya, 51,2 dolar. Ya, tentu ini sangat masuk akal dan tidak membahayakan. Ya, ini kita ruginya adalah minus 51,2. Ya, tergantung lot yang kita gunakan, ketahanan yang kita gunakan. Kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan untuk kita menentukan batas kerugian kita. Ya, bisa dengan persentase, bisa dengan menggunakan support resisten. Contoh kemarin, misalnya kemarin kita contohkan dengan modal 2000 dolar. Nah, batasan rugi kita bisa kita atur dengan menggunakan prosentase. Batasan rugi kita bisa dengan menggunakan prosentase. Prosentase berapa? Kita bisa menggunakan 2% atau 3% atau 5% atau 7%. Ya, ini nanti pilihan. Yang kedua dengan menentukan area support dan resistennya. Ya, biasanya kalau menentukan area support dan resisten ini kisarannya di antara 300 sampai 700 pip. Rata-rata di antara ini. Nah, kalau persentase berarti bukan di angka pipnya tetapi nanti minusnya. Kalau 2% dari 2000 berarti 40 dolar. Sehingga kalau lotnya misalkan 0,1, kemudian marketnya ini buy, marketnya turun, ini minusnya 40, kita close. Kita tidak menghitung pip, kita tidak melihat kondisi pasar, tetapi dengan melihat prosentase. Jadi ketika entry di sebelah kanan itu, ketika entry buy 0,1, nanti harganya bergerak naik turun, minusnya begitu. Maka ketika mencapai angka 40 dolar nanti kita close atau kita bisa stop loss di sana. Atau misalkan 3% bebas. Kita bisa menentukan berapa persen tergantung sejauh mana kita merelakan, ya, sejauh mana kita ikhlas dengan resiko itu. Ini 60 dolar. Kalau 40 dolar berarti berapa pip? Ya, ini kalau kita ukur berapa pipnya, 400 dibagi 0,1. Ketemunya tetap 400 dolar. Sorry, 40 ya.
40 dibagi 0,1. Nah, ketemunya juga 400 pip. Ya, hampir sama dengan menggunakan support maupun resisten. Ya, kita bebas nanti menentukan, bisa bebas memilih. Yang terpenting jangan ugal-ugalan. Ya, batasi maksimum kerugian itu maksimumnya adalah 20%. Ini dari keseluruhan transaksi. Dalam satu periode itu, misalkan satu periode transaksi itu ada 10 transaksi, 10 entry buy sell. Nah, nanti minusnya rugi di sebelah kiri atas di MetaTrader itu ini tidak boleh lebih dari 20%. Tidak boleh lebih dari 20% atau lebih kecil sama dengan 20%. Ya, kemarin sudah kita contohkan. Jadi kalau mengawal, memantau, seperti itu caranya. Lebih baik di awal kita sudah pastikan rencana trading kita sudah pastikan dulu. Kalau kita masuk tadi entry, maka segera siapkan di mana area batasan rugi kita atau area toleransi kerugian kita. Kalau sell berarti di atas, kalau buy berarti di bawah. Contoh lagi, misalkan yang saat ini berjalan. Misalkan ketika ada koreksi begini, saya mengambil posisi buy. Satu, yang kita lakukan tidak melawan arah. Yang kedua, marketnya ada koreksi sedikit, ada turun sedikit. Meskipun saya tidak melawan arah, tetapi jangan lupa untuk membatasi kerugian. Di sebelah kiri ada garis penolakan. Ini terlalu dekat. Kalau saya mengambil di sininya, nah ini sebagai area batasan rugi saya, atau istilahnya stop loss-nya di sini. SL-nya di 1809.77. Meskipun tidak kita hitung dengan angka, nanti akan berkisar di antara 300 sampai 700 pip. Kalau kita menggunakan support resisten, perhatikan ketika kita entry di sini misalkan tadi, kemudian tarik ke bawah. Oh, ini berada di 1033. Kalau misalkan terlalu jauh, kita bisa ubah lagi. Oh, misalkan 1000 terlalu tinggi, tidak masalah, kita naikkan lagi, ikut yang banyak kena ini. Di sini kena semua, di sini kena, di sini kena. Ada beberapa ekor yang kesentuh, ya, sehingga kita bisa taruh di sini di 1812.42. Nah, kita ukur kira-kira berapa pip dari jalannya. 700 masih wajar, 500 700 masih wajar. Karena pada dasarnya stop loss ini atau batasan rugi ini digunakan untuk melindungi modal besar kita. Ya, modal besar kita biar tidak drop, biar tidak ambruk dalam waktu yang cepat. Setidaknya melindungi modal yang utama kita. Sehingga kalaupun rugi ya sekitar $70. Karena 770 tadi. Ya, 70,7 US dollar. Kondisi terburuk rugi kita ya di sini. Nah, $70. Dari mana? Dari jarak antara kita entry ke stop loss ini tadi, sekitar 770 tadi. Berapa persen kalau kita punya modal 2000? Ya kira-kira kita hitung 70,7 dibagi 2000 modalnya, kemudian dikali dengan 100%. Kita lihat kalau kita hitung dengan persentase, nanti tidak akan lebih dari 5%. Ya, paling tidak lebih dari 7% lah. 70,7 dibagi 2000 dikali 100. Nah, 3,5%. Ini masih aman-aman saja. Kenapa saya selalu sampaikan angka kayak begini? Karena yang paling pokok di dalam trading itu bagaimana manajemen risiko. Kita hebat di dalam analisa, tetapi manajemen risikonya kacau, maka nanti bisa betul-betul jatuh dalam waktu yang singkat karena tidak menerapkan manajemen risiko, tidak menerapkan money management yang baik. Bukan hanya teori, tetapi harus prakteknya harus diterapkan. Dan ini menjadi sistem trading kita nanti. Setiap kita entry selalu harus disiapkan semuanya.